Terima kasih Bapa. Terima kasih kalau hari ini Tuhan kami menikmati hadirat Tuhan di tempat ini, di dalam hidup kami. Inilah sukacita kami Bapa, untuk kami bisa mensyukuri segala yang baik yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kami. Kalau pada pagi hari ini kami dalam keadaan baik dan kami sehat, kami ada di dalam perlindungan Tuhan, kami mensyukuri Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan kami bersyukur untuk kesempatan pada pagi hari ini Tuhan. Kalau kami boleh mengucap syukur, kalau boleh kami memuji Engkau Tuhan. Tuhan terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah setiap pujian kami Tuhan itu menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih buat jamahan-Mu di dalam kehidupan kami, buat pertolongan-Mu. Tuhan berikan kepada kami hati yang bebas untuk kami memuji dan menyembah Engkau pada pagi hari ini. Dan kami mau memberikan yang terbaik Tuhan. Sebab Engkau yang layak dipuji dan disembah. Engkau yang layak menerima yang terbaik Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari saudara yang terkasih, kita bangkit berdiri bersama. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Thank you for your presence in this place, oh God. Thank you Jesus. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, Ku tersungkur ku tersungkur dan sembah. Ku mau persembahkan Tuhan. Ku persembahkan korban syukurku Yang terbaik. yang terbaik bagimu. Sekali lagi katakan, saat ku masuk. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah. Katakan Tuhan, aku mempersembahkan korban syukur yang terbaik. Korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Selamanya ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Saudara, rasakan dan nikmati segala kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Pagi hari ini dia dapat kesempatan yang terbaik untuk kita menaikkan syukur kita bagi Tuhan dan mempersembahkan yang terbaik. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Katakan sekali lagi, saat ku masuk. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku Yang terbaik. yang terbaik bagimu. Katakan sama-sama. Ku bawa korban syukurku ke tempat kudus-Mu Tuhan.
terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Oh Yesus, Engkau ku kagumi. Terima kasih. Kasih yang terindah, Yang mulia. hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, Selalu di setiap waktu. selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasih. Tiada pernah berubah kasih-Mu. Kasih yang terindah. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku Tuhan. Pujian dari hatiku, Katakan selalu di setiap waktu. selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasih. Tiada pernah berubah kasih. Sama-sama naikkan syukur, katakan haleluya. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar. Karya terbesar dalam hidupku, Thank you Lord. pengorbananmu yang selamatkanku. Haleluya. Engkaulah harta Terima kasih Tuhan. yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Haleluya. Tinggikan dirimu Haleluya. Tuhan Engkau Allah yang berkuasa. atas Tuhan, Engkau Allah yang dahsyat. langit. Tuhan Engkau Allah yang besar. Haleluya. Besar Engkau yang layak menerima segala pujian. Haleluya. Haleluya. Engkau dahsyat Tuhan. Engkau yang luar biasa. Haleluya. Haleluya. Dia yang terlalu ajaib.
melakukan perkara-perkara yang ajaib. Lebih daripada apa yang kita minta dan kita doakan, Dia memberikannya bagi kita. Dia yang layak menerima persembahan yang terbaik. Dia yang layak menerima segala ucapan syukur yang terbaik. Dia yang layak menerima persembahan yang terbaik dari setiap kita pada pagi hari ini. Mari saudara, ketika kita memandang kebesaran Tuhan, biarlah hati kita melimpah dengan pujian. Biarlah hati kita melimpah dengan ucapan syukur. Biarlah hati kita melimpah dengan penyembahan baginya. Mari saudara, kita sama-sama naikkan pujian kita. Inaralala shandiara batata karalala balabala batata. Inaralala balabata yandaralala balaba shandiara lala balabata. Rabata karya bashandiara lala balabala balabata handa. Yandaralala balabala bata kinaralala balabala balabata yandaralala balabala bata. Kami mengucap syukur Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan atas perkara-perkara yang dahsyat yang Kau masih akan lakukan dan Kau akan melakukan bagi kami. Haleluya. Thank you Jesus. Haleluya. Haleluya. Inaralala bashandiara batata karya bata. Rabata handa koralala balabala bata kinaralala bashandiara lala bata. Inaralala balabala bata handa korya bashandiara lala bata kinaralala balabata. Inaralala balabala bashandiara bata karalala balabala bata hiandaralala balabashandiara lala bata. Tuhan, kami mau membuka mata kami pada pagi hari ini Tuhan. Kami mau membuka mata iman kami pada pagi hari ini Tuhan. Kami mau melihat perkara-perkara yang besar yang Kau akan lakukan di depan jalan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau melihat Tuhan perkara-perkara ajaib yang Tuhan bukakan bagi kami. Tuhan, kami mau lihat Tuhan keagungan dan kebesaran-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami, di depan jalan hidup kami. Sebab itu pada hari ini Tuhan, kami mau memuji dan kami mau menyembah Engkau. Engkau yang dahsyat dan luar biasa. Kemuliaan-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Kemuliaan-Mu mengatasi langit bumi. Tidak ada Allah yang lain selain Engkau Tuhan. Tidak ada Allah yang lain seperti Engkau Tuhan. Engkau dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Terima kasih buat hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih buat lawatan-Mu Tuhan. Terima kasih buat kebangkitan iman kami pada pagi hari ini Tuhan. Haleluya. Terima kasih buat pengharapan di dalam Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Haleluya. Haleluya. Tinggikan dirimu, mengatasi langit. Katakan kebesaran-Mu Tuhan. Kebesaran-Mu. Haleluya. Di pengakuan iman kami Tuhan. Kebesaran-Mu mengatasi bumi. Kebesaran-Mu mengatasi langit. Kebesaran-Mu mengatasi kehidupan kami. Tinggikan dirimu, Haleluya. mengatasi langit. Haleluya. Kemuliaan-Mu Tuhan, Haleluya. mengatasi. Sama-sama katakan, tinggikan dirimu Tuhan. Haleluya. Tinggikan dirimu, Haleluya. mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi tempat ini. Kebesaran-Mu, Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi tempat ini. Haleluya. 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 tinggikan dirimu, Haleluya. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Haleluya. kemuliaan-Mu Tuhan,
kami mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Gereja kami mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Engkau ditinggikan di tempat ini Tuhan. Kau bertahta Tuhan lewat setiap kami Tuhan. Kami mau terus menikmati hadirat-Mu di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Dan kami sudah berdoa. Sama-sama kita katakan. Amin. Puji Tuhan. Baik saudara, kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan. Saya mengajak saudara untuk sekali lagi tundukkan kepala, kita berdoa sebentar saudara. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan kami beribadah pada pagi ini. What a privilege that we can come in the presence of the Lord and fellowship with you. Kami siapkan hati kami untuk menerima berkat firman Tuhan, urapi hamba-Mu. Roh Kudus juga setiap hati kami terbuka untuk menerima kebenaran firman-Mu. Berbicara kepada kami ya Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudara, untuk minggu ini kita masih tetap dalam yang minggu terakhir di bulan November ini, kita masih berbicara mengenai pemuridan atau menjadi murid. Nah, untuk yang minggu ini, hari ini, judul khotbah saya adalah ketika murid melakukan kesalahan. Nah, minggu yang lalu kalau saudara masih ingat, di khotbah saya adalah bagaimana kita mengikuti teladan murid-murid Kristus, yaitu hal yang baik yang mereka lakukan ketika mereka mengalami penderitaan, ketika mereka mengalami kesusahan, ketika mereka mengalami tekanan dalam hidup dan pelayanan, bahkan dimasukkan dalam penjara. Bagaimana sikap hati dan tindakan mereka yang bisa menjadi contoh dan teladan bagi setiap kita sebagai murid Kristus. Bagaimana kita meresponi situasi keadaan yang menekan, yang tidak enak, yang menyakitkan dalam kehidupan kita, seperti yang terjadi kepada banyak orang di masa-masa pandemik ini. Nah, namun demikian saudara, saya ingatkan minggu lalu bahwa murid-murid Tuhan itu bukan orang sempurna. Katakan mereka tidak sempurna. Mereka tidak sempurna saudara. Dengan kata lain, mereka masih bisa melakukan kesalahan. Nah, apa yang mereka lakukan ketika mereka melakukan kesalahan, itu bisa menjadi suatu pelajaran buat kita juga. Pelajaran yang pertama adalah supaya kita jangan mengikuti kesalahan yang sama, melakukan kesalahan yang sama. Dan yang kedua adalah kalau mereka melakukan kesalahan dan kita juga melakukan kesalahan, maka saudara, kita belajar bagaimana mereka bersikap ketika mereka juga sudah melakukan kesalahan, agar kita juga bisa menghindari kesalahan yang sama dan belajar dari tindakan mereka yang tepat ketika telah melakukan kesalahan. Jadi hal itu yang akan kita lakukan, yang kita pelajari hari ini. Nah, seperti murid-murid Tuhan, murid-murid Kristus, mereka melakukan kesalahan, demikian juga kita, saudara dan saya, bisa melakukan kesalahan, bahkan mungkin banyak melakukan kesalahan sebagai murid Tuhan. Baik itu dalam rumah tangga, dalam pergaulan, dalam pelayanan, dalam sikap hati kita kepada Tuhan juga. Mungkin kita bisa melakukan kesalahan, bukan mungkin, kita bisa melakukan kesalahan. Nah, yang perlu kita lakukan pada pagi ini adalah kita belajar bagaimana kita meresponi kesalahan, bagaimana kita melakukan hal yang baik di tengah-tengah kesalahan yang telah kita lakukan. Kita belajar untuk menghindari hal yang tidak baik. Kita belajar untuk tidak melakukan kesalahan yang sama. Nah, seperti murid-murid juga saudara, mereka melakukan kesalahan dalam kehidupan mereka. Contoh saja saudara, kesalahan murid-murid Tuhan, mereka melakukan kesalahan, misalnya murid-murid Tuhan menghalang-halangi anak-anak kecil untuk datang kepada Yesus. Diusir-usir, udah kamu jangan datang, kamu datang. Padahal Yesus sedang mengajar dan orang tua bawa anak-anak kepada Yesus.
Nah, saudara bisa membayangkan murid-murid ini sudah ikut Yesus cukup lama, sudah diajar oleh Yesus, mereka pasti tahu akan isi hati dan sikapnya Yesus. Tapi pada waktu itu begitu banyak orang datang termasuk anak-anak, murid-murid ini saudara malah mengusir anak-anak dari Tuhan Yesus. Saudara bisa bayangkan kalau hari ini kebaktian seperti ini saudara ya. Ada beberapa anak kecil di sini, kemungkinan mereka agak ribut sedikit saudara. Kemudian ada salah satu dari jemaat atau pelayan atau asyir, kemudian anak disuruh keluar gitu saudara. Mungkin bisa terjadi istilahnya apa, sengketa, bisa terjadi keributan besar. Padahal murid-murid Tuhan sudah mengerti perkara itu, tapi mereka melakukan kesalahan. Yang kesalahan contoh yang kedua simple saja. Ketika mereka sudah pelayanan, Yesus sudah terkenal, banyak orang sudah mulai ikut Yesus, mereka mulai naik down. Kemudian di antara murid-murid Tuhan mereka argumentasi atau berdebat satu dengan yang lain. Siapa yang lebih besar di antara mereka? Siapa yang patut menjadi Perdana Menteri? Siapa yang patut jadi menteri ini, seolah-olah seperti itu. Mereka berdebat di antara mereka, tentu saja mereka saling menyalahkan, mengeluarkan kelemahan, kekurangan orang lain. Sehingga terjadi perdebatan. Yesus harus turun tangan untuk meredakan dan kemudian mengajar mereka tentang kebenaran. Nah saudara, murid-murid Tuhan itu melakukan kesalahan dan kesalahan yang mereka lakukan tidak sedikit saudara. Dari waktu ke waktu Yesus menegur mereka, membenarkan mereka. Nah ada beberapa hal yang kita akan lihat contohnya pada hari ini. Salah satunya hal yang penting bagi kita lakukan ketika kita sebagai murid, apabila kita melakukan kesalahan, maka sikap hati kita harus bersedia untuk menerima teguran. Nah, dalam kitab yang saya catat di depan ini, saudara, ini mengisahkan mengenai ketika Yesus menyuruh murid-muridnya untuk menyeberang danau, seberang danau Tiberias. Saya bacakan kisahnya sambil saudara perhatikan di depan ini saudara yang ada di screen ini. Saya bacakan untuk saudara-saudara perhatikan karena menurut saya penting sekali. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan ia berkata kepada mereka, baca sama-sama kalimat berikutnya, 2, 3. Marilah kita bertolak ke seberang danau. Lebih keras lagi sekali lagi, 2, 3. Marilah kita bertolak ke seberang danau. Lalu bertolaklah mereka dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Nah kita tidak tahu berapa lama mereka sudah berlayar. Mungkin Yesus capek, mungkin Yesus lelah. Kemudian sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Mereka dalam keadaan apa saudara? Bahaya. Maka datanglah murid-muridnya dan membangunkan dia, katanya, "Guru, guru, kita binasa, kita mati." Ia pun bangun, lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda dan danau itu menjadi teduh. Lalu katanya kepada mereka, "Di manakah kepercayaanmu?" Atau di manakah imanmu? Yesus menegur mereka. Maka takutlah mereka dan heran, lalu berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga ia memerintahkan kepada angin dan air dan mereka taat kepadanya?" Nah, secara sekilas apa yang dilakukan reaksi murid-murid Tuhan itu kelihatannya masuk akal dan tidak ada salahnya. Nah, kalau saya salah satu murid Yesus, kemungkinan waktu ditegur oleh Yesus saya bisa tersinggung. Kenapa saya bisa tersinggung? Karena saya ada alasannya. Alasannya adalah kita sedang berada di tengah danau dan kemudian ada topan, kemudian air mulai masuk perahu. Dan Alkitab melaporkan mereka dalam apa saudara? Bahaya. Mereka dalam apa saudara? Bahaya. They are in the dangers. Udah dalam keadaan bahaya, Yesus tertidur. Punya alasan gak bangunin Yesus? Bilang, "Yesus kita nih mati nih." Menurut saudara ada alasan gak? I think we do.
Isn't it? Ada alasannya. Masuk akal dong. Tetapi kenapa Yesus menegur mereka? Kenapa Yesus tanda kutip memarahi mereka? Nah, secara sekilas kelihatannya saudara, kalau manusia pada umumnya bahkan seperti saudara dan saya, kita pasti mempunyai reaksi yang sama ketika dalam keadaan bahaya, kemudian fakta di sekitar menunjukkan kepada kita juga ada bahaya. Kita langsung berpikir kita akan mati, kita akan binasa, kita akan hancur, kita tidak akan bisa bangun lagi, kita akan gagal dalam kehidupan kita. Dengan kata lain saudara, mereka merasa dan berpikir bahwa tidak ada harapan lagi, ini sudah habis, sudah gak mungkin bisa hidup lagi, kita binasa. Karena fakta dan keadaan yang mereka alami, perasaan mereka juga, akal budi juga, pikiran juga memberitahukan kepada kita bahwa mereka akan binasa. Kemungkinan mereka juga sudah berusaha untuk mencoba supaya perahunya tidak kemasukan air. Mereka coba keluarkan airnya. Tetapi mereka tidak bisa mengatasinya. Mereka menjadi panik, mereka menjadi takut, mereka menjadi putus asa. Dan yang mengenaskan adalah Yesus tertidur di tengah-tengah taufan dan badai itu. Bukankah itu yang kadang-kadang kita rasain? Udah ada topan datang, udah berusaha rasanya sia-sia. Udah gitu rasanya Tuhan gak peduli lagi. Udah doa, kok gak dijawab-jawab rasanya. Aduh, ini rasanya udah marah, udah putus asa, udah panik. So why would then Jesus rebuke them? If there is natural, if it is normal, it is a human being, a normal response, why would Jesus rebuke them? Secara sekilas kita tidak bisa menyalahkan murid-murid Tuhan. But if you look closer, then you know what was really the issue. Ketika Anda melihat lebih jelas lagi dalam kisah ini, Anda baru sadar, oh itu toh. Apa sih yang saya ajak saudara baca beberapa kali tadi. Yesus berkata demikian kepada mereka. Marilah kita menyeberang ke seberang sana. Saya bacakan sekali lagi ya. Kata Yesus kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang danau. Bertolak kemana saudara? Seberang danau. By this time, they should have known, they should have trusted what Jesus said to them. Dengan kata lain, kalau Yesus berkata kita ke seberang sana, maka pasti mereka tiba ke seberang sana. See, that's the issue. Mereka mungkin mendengar waktu dekat, ayo tinggal aku. Mereka tidak perhatikan sungguh-sungguh perkataan Yesus. Atau mereka perhatikan perkataan Yesus, di tengah jalan mereka lupa. Atau mereka menjadi tidak percaya. Dan itulah selalu yang menjadi Yesus menegur muridnya. Yesus tidak menegur muridnya melakukan kesalahan yang biasa-biasa saja. Tapi yang seringkali buat Yesus marah itu adalah murid-murid Tuhan itu tidak percaya perkataannya. Padahal mereka sudah lihat mujizat. Padahal mereka sudah melihat akan kebesaran Yesus. Melakukan hal-hal yang luar biasa pada masa itu. Tetapi mereka selalu di tengah-tengah badai dan kesulitan lupa dan tidak percaya lagi perkataan Yesus. Nah, kita jangan melakukan kesalahan yang sama. Badai topan bisa melanda kehidupan kita dan selalu kadang-kadang doa kita merasa Tuhan gak peduli. Tapi saudara ingat, jangan pernah lupa dan jangan pernah tidak percaya perkataan Yesus, firman Tuhan kepada saudara dan saya. Firman Yesus kepada kita apa? Yang masih berlaku hingga saat ini paling tidak. Dia berkata bahwa dia selalu menyertai kita sampai kesudahan zaman ini. Kalau Tuhan menyertai kita, siapa yang bisa mengalahkan kita? Badai topan tidak bisa mengalahkan. Cuman kadang-kadang rasanya udah berusaha, udah tidak mampu lagi, kita jadi putus asa. Nah, itu ketidakpercayaan, jangan lakukan begitu. Dan di tengah-tengah badai kesulitan demikian, pada waktu kita ditegur,
Salah satu hal yang penting yang bisa menjadi respon kita adalah selain rela ditegur oleh sama Tuhan, kita itu harus mengambil kesempatan itu sebagai suatu kesempatan untuk lebih mengenal Tuhan kita lagi. Kita seringkali belajar mengenal Tuhan itu tidak lewat khotbah, ya kita dengar sih ya, tidak lewat Alkitab. Tapi seringkali lewat pengalaman hidup kita. Betul nggak saudara? Kita itu merasa Tuhan baik. Kapan merasa Tuhan baik? Seringkali bukan waktu kita baca Alkitab. Kita merasa Tuhan Maha Kuasa. Kapan kita merasa Tuhan Maha Kuasa? Seringkali bukan karena kita baca Alkitab dengar khotbah, bukan. Tapi seringkali karena kita mengalami campur tangan Tuhan dalam hidup kita. Pada waktu dulu kita merasa tidak mampu, tidak bisa, tidak mungkin. Tapi ternyata Tuhan tolong. Ternyata Tuhan pelihara. Ternyata Tuhan berikan jalan keluar. Ternyata Tuhan melakukan ini dan itu. Maka murid-murid Tuhan berkata, siapa gerangan Yesus ini? Padahal udah ikut Yesus cukup lama. Udah dengar pengajarannya. Melihat Yesus melakukan mujizat. Mereka berkata, siapa ya? Kita kok kurang kenal selama ini. Kita kok kurang tahu siapa Yesus yang kita ikutin. Kita kurang tahu siapa sesungguhnya. Nah saudara, bagi kita masih banyak yang bisa kita pelajari mengenai Tuhan kita. Yang bisa kita lakukan adalah tetap setia mengikut Dia. Maka kita akan semakin mengenal Tuhan. Dan Tuhan akan mewahyukan dirinya dalam setiap kehidupan kita. Makanya kita harus rela untuk ditegur oleh Tuhan. Yang berikutnya saudara. Ketika Daud ditegur pada waktu dia melakukan dosa, Nabi Nathan datang kepadanya. Dia menyadari, oh ya Tuhan, aku ini raja yang berhasil, aku raja hebat. Tapi aku masih bergumul dengan dosaku. Tuhan ampuni aku rela ditegur. Tapi Tuhan kalau bisa kemurahan-Mu lebih besar dalam kehidupanku. Orang-orang yang mengikuti Tuhan itu saudara, murid-murid Tuhan adalah orang yang rela ditegur. Katakan sama-sama apa saudara? Rela ditegur kalau kita melakukan kesalahan. Cepat yang kedua saudara. Pada waktu kita melakukan kesalahan, sangatlah penting bagi kita untuk menghindari melakukan kesalahan untuk menutupi kesalahan. Katakan, jangan buat kesalahan untuk menutupi kesalahan. 2, 3. Jangan melakukan kesalahan untuk menutupi kesalahan. Nah itu seringkali orang lakukan demikian. Saudara mungkin pernah namanya dengar piramid scheme gitu istilahnya, mungkin Ponzi scheme. Di mana mereka menawarkan saudara investasi, menawarkan kemudian banyak interestnya, bunganya tinggi, tapi dia ambil uang daripada orang lain untuk membayar saudara, kemudian terus berlipat-lipat sehingga kemudian kelihatan orang kaya, tapi waktu ketahuan semua kolaps dan banyak mengalami kerugian. Nah ada istilahnya begini, udah ketanggung basah, udah basah-basah sekalian. Jadi kadang-kadang orang melakukan kesalahan itu bukannya mereka memperbaiki, bertobat, tapi mereka saudara melakukan kesalahan untuk menutupi kesalahan yang ada. Saudara pernah nggak mengalaminya? Mungkin ada orang berbohong, udah ketahuan bohong, dia bohong lagi saudara untuk menutupi kebohongannya. Akhirnya kebongkar saudara. Nah dan seringkali apabila itu dilakukan, suatu hari kesalahan yang melakukan untuk menutupi kesalahan bisa mengakibatkan fatal. Nah ini kisah mengenai Yesus atau mengenai Yudas menjual Yesus. Alkitab mencatat kepada kita kisah ini luar biasa. Yaitu waktu Yudas menjual Yesus, mengkhianati Yesus, dia mungkin punya pikiran macam-macam. Tapi kalau saudara baca kisah ini, saya bacakan secara singkat buat saudara. Catatan Alkitab yang luar biasa ini memberitahukan kepada kita bahwa pada waktu Yudas menyerahkan, dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati. Alkitab berkata menyesallah dia. Ada kemungkinan waktu Yudas mengkhianati Yesus, menjual Yesus, mungkin dia berpikir begini. Ya nanti pasti juga Yesus lepas. Nanti mungkin juga Yesus dilepaskan. Gak apa-apa, yang penting kau dapat uang. Bagaimana kok pastor tahu itu? Karena kemungkinan besar apa yang terjadi dengan Yudas ini bukan kesalahan pertama. Bukan kemungkinan, tapi memang bukan kesalahan pertama. Ternyata di dalam Alkitab mencatat, dalam kitab Yohanes, memberitahukan kepada kita bahwa Yudas itu dia adalah orang pemegang kas.
Jadi Yesus travel sama murid-muridnya, ada orang kasih persembahan, Yudas yang pegang. Alkitab berkata bahwa dia sering mengambil uang kas, suka korupsi. Nah kok mereka tahu kemungkinan Yesus sering tegur Yudas ini. Dikasih tahu kamu jangan mengambil uang. Ditegur, oh ya minta maaf, dimaafin sama Yesus. Kemudian ngambil uang lagi, ditegur sama Yesus. Tidak tercatat di Alkitab, tetapi Alkitab berkata dia sering, dia ketahuan. Yesus tahu, murid-murid lain juga tahu. Dan waktu dia menyadari melakukan kesalahan yang sangat besar ini, dia menyesal. Nah orang melakukan kesalahan waktu ketahuan atau waktu dia sadar, dia menyesal. Cuman sayangnya Yudas, Alkitab memberitahukan kepada kita, dia datang kepada imam besar, dia kembalikan uangnya, dia sangat menyesal sekali. Alkitab berkata dia pergi dan menggantung dirinya. Kesalahan yang sangat besar yang dilakukan oleh Yudas, saudara, adalah kesalahan yang dilakukan sangat fatal sehingga dia tidak punya kesempatan lagi untuk bangkit kembali, untuk memperbaiki kelakuannya, untuk memperbaiki kesalahannya. Alkitab melaporkan kepada kita bahwa Yudas menyesal perbuatannya, bahwa dia mengembalikan uang. Namun penyesalan daripada Yudas tidak membuat dia untuk belajar dari kesalahannya, tetapi justru melakukan kesalahan yang lebih besar lagi, yaitu menghilangkan kesempatan untuk memperbaiki perbuatannya. Nah saudara, kita bisa melakukan kesalahan dan mungkin banyak kesalahan yang kita lakukan. Tetapi kita tidak boleh melakukan kesalahan yang sama berulang-ulang sehingga semakin besar dan semakin besar. Kita harus belajar dari kesalahan dan kemudian kita berusaha mengambil kesempatan untuk memperbaiki kesalahan kita. Kemudian bangkit kembali melakukan yang lebih baik lagi. Kadang-kadang ada suami istri waktu menikah, setelah menikah merasa melakukan kesalahan, mereka merasa tidak cocok satu dengan yang lain, bisa cari lagi. Kemudian coba lagi, tidak cocok lagi, bisa lagi, cari lagi. Nah orang ini tidak akan berhenti kecuali sampai dia sudah tidak laku lagi, satu. Atau kemungkinan dia belajar dari kesalahannya. Jangan melakukan kesalahan yang sama untuk menutupi kesalahan yang sudah ada. Nah, kita bisa melakukan kesalahan, saudara. Dan seringkali kesalahan yang kita lakukan, saudara, bisa membuat kita melakukan kesalahan yang lain. Kalau kita tidak berusaha memperbaikinya dan berusaha untuk belajar dari kesalahan kita. Saudara tahu namanya Thomas Edison. Saudara sudah tahu kisahnya. Orang ini menemukan bola lampu yang sampai zaman sekarang bisa dinikmati oleh manusia. Dia juga melakukan kesalahan. Kesalahannya tidak sedikit. Tapi dia selalu belajar dari kesalahan sebelumnya untuk memperbaikinya. Sampai lebih daripada 1000 kali percobaan. Kemudian dia baru menemukan lampu yang bisa menyala, yang kita nikmati teknologinya sampai sekarang. Thomas Edison, saudara, waktu dia sekolah dianggap sebagai orang goblok. Waktu dia kerja pertama, saudara, perusahaannya dia dipecat karena dianggap tidak bisa produktif. Tapi orang ini, saudara, tidak pernah berhenti untuk memperbaiki kesalahan. Saudara, kalau punya kesempatan mendengarkan ada seorang bernama Angela Lee Duckworth. Angela Lee ini, saudara, seorang wanita karier yang sangat berhasil, tapi suatu kali dia mungkin merasa sudah cukup, dia berhenti dari pekerjaannya, kemudian mengajar di sekolah. Dia mengajar di sekolah, ngajar matematika. Kemudian dia observasi, saudara, dia katakan murid-murid yang berhasil, kemungkinannya berhasil adalah bukan murid-murid yang pinter, bukan orang yang IQ-nya tinggi. Tapi dia melihat murid-murid yang berhasil adalah murid-murid yang punya istilah Inggrisnya grit. Yang punya keberanian
Udah salah, belajar lagi. Dapat nol, belajar lagi. Melakukan kesalahan, belajar lagi. Berusaha lagi. Enggak pakai alasan nutupi kesalahannya. Enggak melakukan kesalahan lebih besar dengan menyontek orang lain. Enggak, saudara. Orang yang berhasil itu punya grit, dia bilang. Yang menentukan orang berhasil atau tidak dalam hidup ini bukan kepintaran, bukan IQ, bukan resources. Tapi keberanian untuk mencoba lagi. Katakan keberanian apa, saudara? Mencoba lagi. Dan itu yang sangat penting dalam kehidupan kita. Jangan melakukan kesalahan yang sama dan jangan menutupi kesalahan dengan kesalahan yang lebih besar dengan alasan, dengan keputusasaan dan segalanya. Tapi kita harus berusaha untuk bangkit kembali. Yang ketiga, saudara, yang terakhir. Apabila murid melakukan kesalahan, jangan berhenti mengasihi Tuhan. Katakan sama-sama, jangan berhenti mengasihi Tuhan. Nah, saya yakin setiap kita mengasihi Tuhan. Namun pertanyaan yang penting juga adalah seberapa besar kasih kita kepada Tuhan. Ada orang mengasihi Tuhan, namun berhenti mengasihi Tuhan ketika ada masalah. Tapi ada juga orang mengasihi Tuhan dan berhenti mengasihi Tuhan ketika melakukan kesalahan. Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Dia tanya 1 kali, 2 kali, kemudian ketiga kalinya. Alkitab berkata demikian. Maka sedihlah hati Petrus karena Yesus berkata kepadanya untuk ketiga kalinya, "Petrus, apakah engkau mengasihi aku?" Nah, saudara tahu Petrus itu mirip-mirip Yudas. Yudas mengkhianati Yesus, Petrus menyangkal Yesus. Di tengah-tengah keadaan situasi Yesus sedang disiksa di pengadilan, ditanya sama suatu slave, budak, "Kamu kan ikut dia?" Yudas berkata, enggak, aku bukan, aku tidak kenal dia. Nah, saudara, Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa Petrus itu menyangkal Yesus 3 kali. Nah, kemungkinan besar, the reason why Peter was sad when Jesus asked him the 3rd time, "Do you love me?" The reason behind is very possible that at that moment, Peter was reminded he has denied Jesus for 3 times. Yesus bertanya ketiga kalinya karena kemungkinan besar Petrus teringat dia menyangkal Yesus 3 kali. Petrus sangat confident, sangat yakin. Yesus, kemanapun engkau pergi, aku pergi bersama kamu. Kalau engkau mati, aku mati bersama kamu. Baru ditanya, kamu sama dia? Enggak. Enggak cuma 1 kali, 3 kali. So the reason behind why Jesus then try to bring back this memory. I do believe that Jesus want Peter and his disciple, you and me, that we will love him above all else, no matter what. That we will not stopping loving Jesus, even in our mistakes. Saya percaya Yesus memperhadapkan Petrus akan kegagalan dan kesalahannya. Karena Yesus ingin Petrus tahu, supaya dia tetap mengasihi Tuhan, melebihi segalanya. Termasuk ikan-ikan besar yang baru mereka tangkap ketika Yesus melakukan mujizat buat mereka. Saudara masih ingat kisah Yohanes 21 ini? Yesus sudah bangkit tapi Yesus tidak bersama dengan mereka. Petrus suatu hari berkata pada Nathanael dan kepada Thomas, kepada Yohanes, kepada Andreas, "Ayo kita cari ikan yuk." Alkitab berkata sepanjang malam mereka menjala ikan.
Tapi tidak menemukan apa-apa. Yesus berada di pinggir pantai berkata, ada makanan nggak? Mereka berkata, tidak ada. Yesus berkata, tebarkan jalamu ke sebelah kanan. Mereka tebarkan, kemudian waktu mereka tarik, ikannya besar sekali, banyak-banyak. Saudara, mereka ke pantai, kemudian melihat Yesus sudah menyiapkan makanan. Ternyata Yesus tanya ada makanan atau tidak, bukan minta makanan. Yesus menyiapkan makanan kepada mereka. Waktu itu Yesus bertanya pada Petrus, Petrus, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka semua ini? What was Jesus was trying to was referring to? I believe he referring everything. Termasuk ikan-ikan yang besar, termasuk teman-temannya Petrus, termasuk juga kesalahan dan kegagalan Petrus. So no matter what, when we make mistake, do not stop loving Jesus. We will make mistake. We will fail. In the midst of storms, we become worry, fearful, and panic. And when we start trying, and when there is no result, gak ada hasil yang kita inginkan, Yesus seolah-olah terdiam dan tertidur, kita menjadi panik dan takut dan kehilangan iman kita. But no matter what, do not stop loving Jesus. Dan sebagai penutup, saudara, mengasihi Tuhan melebihi daripada segalanya. Saudara, Kristus juga mengasihi saudara, dia telah menyerahkan dirinya untuk saudara dan saya. Dan ketika dia berkata Petrus berkata, ya Tuhan, kau tahu aku mengasihi engkau 3 kali. Yesus berkata, gembalakanlah domba-dombaku. So Yesus was not talking about feeling, dia gak berbicara mengenai perasaan. Kamu mengasihi aku gak, Petrus? Oh ya, aku mengasihi engkau, aku selalu pengen dekat sama kamu. Aku selalu pengen bersama-sama kamu. Aku rasanya berbunga-bunga sama kamu, istilahnya saudara ya. Seperti itu. Bukan saudara, Yesus tidak hanya bicara soal perasaan. Karena Yesus berkata, kalau engkau mengasihi aku, gembalakanlah domba-dombaku. Dengan kata lain, konsisten dengan pengajaran Yesus. Yesus berkata, barang siapa mengasihi aku, dia akan melakukan perintah-perintahku. So when we love Jesus, it's more than feeling. But it's in the actions. Di tengah-tengah kesulitan pandemik, tantangan yang kita hadapi, saudara tetap datang kebaktian. I hope bukan karena terpaksa. Tapi saya berdoa, dalam keterpaksaan pun saudara merasa, aduh gak enak pagi, gak pengen ke gereja, feelingnya gak enak, rasanya kok aduh gimana ya. Tapi saudara tetap bangun, saudara tetap mandi, mempersiapkan diri, saudara tetap ke gereja. Saudara, kenapa? Karena Anda mengasihi Tuhan. I think that's what we should do. No matter what, even in our mistakes, we continue to love the Lord. Jadi kalau saudara melakukan kesalahan seperti murid, yang pertama yang kita lakukan adalah bersedia untuk ditegur. Jadi saudara jangan takut kalau ditegur. Yang kedua, kalau saudara dan saya melakukan kesalahan, jangan melakukan kesalahan yang lebih besar untuk apa saudara? Menutupi kesalahan lagi. Karena bisa fatal lama-lama. Yang terakhir, apapun kesalahan yang kita lakukan, jangan pernah berhenti mengasihi Yesus. Saudara melakukan itu? Kita lakukan itu ya saudara ya. We will make mistake, we can fail. But we will not stop loving Jesus. Mari kita tundukkan kepala dalam sikap doa. Yesus berkata, mari kita ke seberang sana. He said that to the disciple. But in the midst of the journey, there was great storm. They panicked, they were fearful, they lost their hope. Because they forgot what Jesus has told them. Let's go to the other side. When Jesus said, let's go to the other side, we will reach the other side. Di tengah-tengah badai kehidupan yang kita alami, Yesus berkata, dia selalu menyertai saudara dan saya dan tidak pernah meninggalkan kita. Itu sebabnya jangan panik,
jangan takut, jangan putus asa. Kita akan terbang tinggi seperti Raja Wali dengan kekuatan sayap yang daripada Tuhan. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan terbang tinggi seperti Raja Wali dengan kekuatan sayapnya. Continue to love Jesus above all else, even above your mistake and your failures. That is the key to soar like an eagle. Itulah kuncinya terbang tinggi seperti Raja Wali. Tuhan berkati umat-Mu materaikan firman Tuhan dalam hidup kami. Kami letakkan di kaki Yesus segala kekhawatiran kami, ketakutan kami, kepanikan kami taruh di bawah kaki Yesus. Kami percaya, kami bersandar kepada Engkau ya Tuhan. Dan kami tetap mengasihi Engkau Tuhan. Roh Kudus, Kau bukakan tingkap-tingkap langit. Roh Kudus yang meneguhkan hati kami pagi ini, setiap kami. Betapa Tuhan mengasihi kami. Betapa kami semakin mengenal Engkau Tuhan yang luar biasa. Berkati umat-Mu Tuhan, bukakan tingkap-tingkap langit, berkati berkat rohani jasmani dengan berlimpah-limpah. Lindungi mereka, jauhkan mereka daripada segala yang jahat. Gagalkan niat jahat manusia, gagalkan rencana iblis. Tegakkan kerajaan-Mu jadi kehendak Tuhan yang sempurna dalam hidup umat-Mu. Di tengah-tengah badai kehidupan, mereka akan terbang tinggi seperti Raja Wali ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Umat yang dikasih Tuhan, angkat kedua tangan saudara, terimalah berkat daripada Tuhan. Kasih daripada Bapa Surgawi, karunia Tuhan Yesus Kristus, persekutuan penghiburan urapan Roh Kudus menyertai setiap saudara mulai sekarang ini sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Amin. Tuhan berkati, selamat hari Minggu.